Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang berjudul Reformasi dalam Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih jelas, maka bandingkanlah dengan ajaran perjanjian baru, kitab sucinya umat Kristen. Tatkala Yesus Kristus dipakukan di atas tiang palang salib bersama dengan dua penjahat dan disaksikan oleh para murid dan laskar Romawi di Bukit Golgota pada hari Jumat Agung. Beliau Yesus Kristus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Surat Matius pasal 27 ayatnya 46. Dari seruan ini terang sekali bahwa Tuhan yang Maha Esa meninggalkan Yesus Kristus tatkala menderita ketika dipakukan di tiang kayu salib di muka bumi ini. Karena itu 40 hari setelah itu Yesus Kristus terangkat ke langit atau surga menyusul Tuhannya dan berjanji bahwa pada zaman akhir akan turun ke dunia ini untuk mengadili semua umat manusia. Ajaran yang demikian itu menurut Quran suci surat Al-Baqarah ayatnya 78 termasuk suatu amani atau dongengan bohong, cerita kosong, legenda kosong, atau lamunan yang ini tidak akan terjadi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, reformasi di dalam Islam yang terjadi setiap permulaan abad itu sebenarnya yang ciri-cirinya oleh umat Islam atau umat manusia sepanjang zaman. Sebab reformasi itu adalah upaya untuk menciptakan kehidupan surgawi. Setiap orang ingin menikmati kehidupan surgawi itu. Oleh karena itu hampir semua umat Islam di dunia ini menjadi pengikutnya reformer atau mujaddid yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, termasuk kaum Ahmadi. Hanya bedanya kaum Ahmadi mengikuti reformer pada zaman atau pada abad dengan tetap menghormati para reformer abad-abad sebelumnya. Sedangkan kaum muslimin non-Ahmadi sekarang mengikuti reformer pada abad
abad-abad sebelumnya, misalnya saudara-saudara kita kaum Nahdliyin mengikuti imam 4 yang terkenal, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang lain-lainnya. Sedangkan saudara kita kaum yang tergabung di dalam Muhammadiyah berkiblat kepada Ibnu Taimiyah. Kita kaum Ahmadiyah Lahore mengikuti reformer pada zaman akhir, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriyah yang hidup pada tahun 1835 hingga 1908 Masehi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, selanjutnya apakah reformasi yang telah dilakukan oleh Mujaddid abad ke-14 dengan gerakan Ahmadiyahnya? Jawabnya banyak sekali. Antara lain masalah-masalah wahyu yang menjadi esensinya agama. Yang kedua adalah masalah jihad di dalam Islam. Yang ketiga adalah masalah tafsir dan menafsirkan Quran suci. Yang keempat adalah masalah nasikh mansukh. Yang kelima adalah masalah iman kepada Nabi utusan Allah Ta'ala. Yang keenam adalah takfirul muslimin. Yang ketujuh adalah masalah ijtihad. Yang kedelapan adalah masalah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Yang kesembilan adalah masalah nuzulul masih. Yang ke-10 adalah masalah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang sekarang ini fitnahnya sedang melanda seluruh dunia, termasuk Islam di Indonesia. Krisis ekonomi dan krisis politik yang sedang menimpa bangsa dan negara Indonesia adalah akibat belaka dari ulah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang lain-lainnya lagi, masih banyak masalah yang tidak disebutkan satu persatu di sini. Ternyata cukup banyak butir-butir reformasi yang dilakukan oleh gerakan Ahmadiyah Lahore yang menjadi landasannya Islam cemerlang kembali dan Ahmadiyah Lahore menjadi jaya sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa sebagai organisasi Ahmadiyah Lahore di Indonesia ini tetap sebagai organisasi yang sangat kecil dari sisi jumlah anggotanya? Ini yang mengharuskan kita mawas diri. Kalau boleh diinventarisir, barangkali disebabkan karena yang pertama kita kurang menghayati reformasi yang telah dilakukan oleh Imam Mujaman Mujaddid abad ke-14 yang kita anut.
Karena kurangnya penghayatan itu, kita tidak sanggup untuk menyebarluaskannya, sehingga sering terjadi kegiatan dakwah kita seperti dialog, seminar atau sarasean tentang salah satu butir reformasi Ahmadiyah Lahore. Penghalangnya justru dari orang Ahmadi sendiri. Itu termasuk faktor intern. Sedangkan dari faktor ekstern di luar gerakan Ahmadiyah Indonesia juga amat kuat. Sehingga para ulama-ulama di Indonesia ini juga menyebarkan pertentangannya, menyebarkan berita-berita negatif tentang gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia menjadi asing dengan yang namanya gerakan Ahmadiyah Lahore. Bahkan banyak atau tidak sedikit atau bisa dikatakan mayoritas umat Islam menjadi alergi, menjadi takut, mengalami Ahmadiyyahophobia, takut bergaul dengan orang-orang Ahmadiyah. Namun demikian, mereka menikmati hasil karya dan ijtihadnya para orang-orang Ahmadiyah Lahore, sebagaimana juga telah menikmati terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Indonesia misalnya, kemudian bahasa Jawa misalnya, dan juga pada zaman penjajahan Belanda termasuk bahasa Belanda, Quran suci bahasa Belanda dengan judul The Heilige Quran, yang itu telah diterjemahkan oleh Sudewo PK. Ini adalah faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua nanti kita lanjut pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan makalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.